Assalamualaikum, jumpa lagi di Cetim Tim. Kali ini saya akan membuat perkedel kentang. Ini kentangnya sudah direbus, dikupas. Ini bahan-bahannya kemiri, tadi saya sudah tumpahin. Ini juga merica, kita akan tumbuk halus. Jangan lupa pakai garam biar tidak licin. Ini garamnya sedikit ya, karena ini kan tidak berkuah, jadi harus hati-hati penggunaan garam. Khawatirnya keasinan atau pangset. Kita haluskan. Nanti setelah setelah semuanya ini pakai bawang daun dan daun seledri. Nanti ini untuk bawang putih dan bawang merah segini aja, karena ini kan adonannya cuma sedikit, mungkin seperempat gitu ya. Kita haluskan dulu ini. Ini kita haluskan juga bawang putih, bawang merah, aku ini masak perkedelnya khas Sunda ya, karena perkedel juga ada khas Padang, ada perkedel khas mana. Kalau aku khas Sunda, karena aku tahu itu, aku diajarin sama ibuku, yaitu pakai ketumbar, merica, garam, penyedap, bawang putih, bawang merah. Kan biasanya pakai terigu. Kalau dulu aku diajarinnya pakai tepung sagu atau aci kaung ya, yang dari pohon aren itu, yang agak gendut gitu, yang agak putih, agak abu-abu gitu. Nah, kita masukkan ininya, kan ini udah halus semua, kita masukkan sampai semuanya. Semuanya ditumbuk ya, atau kayak giniin. Ini kan gampang, ininya tinggal kesanain. Yang udah kita masukkan ke sini. Dulu kalau banyak itu ya, perkedel dulu aku diajarinnya pakai kayak apa yang ditumbuk gitu, pakai lisung gitu ya, membuat numbuk gitu. Dan aku lihat itu perkedel yang terkenal di stasiun Hall yang adanya malam hari, yaitu itu juga khas Sunda menurut aku. Itu pakai lisung gitu kan ya, itu sangat terkenal banget itu. Sehari sampai berapa kilo kentang itu, tapi bukannya malam hari. Kalau mau ke sana harus larut malam, jam 11 malam baru dapet ya, karena itu juga sudah antri. Makanya dinamain perkedel. Itulah yang nyeleneh, karena adanya malam hari. Seperti ini, kita masukkan ke sini. Bagi yang belum subscribe channel Cetim Tim, subscribe dulu channel Cetim Timnya. Bunyikan lonceng notifikasi, karena subscribe itu juga gratis. Bunyikan saja, klik aja itunya, subscribe-nya ya, klik subscribe, like, komen, boleh di komen, barangkali ada ide masukan, atau Cetim Tim harus ngupload apa mungkin bagusnya. Tonton sampai selesai, share ke media sosialmu. Kita coba segini dulu, jangan terlalu banyak. Ini kan aku punyanya cobeknya kecil. Dulu aku punya yang besar, pecah. Sampai ini nih. Tapi jangan terlalu lembut juga ya, asal hancur aja sebenarnya untuk kentangnya ini. Untuk perkedel khas Sunda itu ciri khasnya telurnya itu dimasukkan ke dalam adonan, disatuin gitu.
Cuman itu opsional, boleh pakai boleh enggak kalau telur yang dimasukkan gitu. Kalau kita lihat masakan Padang kan perkedelnya itu jadi sudah dibentuk bulat baru dicelupin ke telur. Kalau khas Sunda itu enggak, itu dimasukin langsung ke adonannya. Cuman aku juga kadang pakai kadang enggak, cuman ini kan kayaknya sedikit ya adonannya, tanggung kalau pakai telur, nggak usah aja. Terus untuk cara ngolah, cara masaknya, cara manggangnya itu ya, cara matenginnya di kompor itu boleh digoreng pakai minyak banyak gitu, atau kalau yang ibu aku ajarin itu ya kayak didadar gitu aja kan, lembek itu pakai telur kayak didadar gitu kan. Ini kayak gini nih, udah betul dalam gini, kasih telur, boleh digoreng dan boleh didadar. Jadi didadar itu menghemat minyak sebenarnya, dan supaya kita terhindar dari kolesterol. Itu tergantung minat, tergantung senangnya apa. Kalau aku seringnya digoreng ya. Nah, untuk tipsnya untuk bisa mendapatkan perkedel yang enak itu bagusnya tergantung jenis dari kualitas kentang tersendiri. Bagusnya itu kentang yang kita rebus sendiri, terus yang kita kupas, jadi itu lebih enak. Kalau aku tadi ini beli yang sudah direbus. Kalau sudah direbus di pasar biasanya itu kan kentang-kentang yang hampir busuk. Terus semua orang pasar itu daripada busuk gitu, mereka tuh rebus yang agak-agak bagusnya. Jadi kadang suka ada yang hitam gitu ya. Mungkin itu akan berpengaruh, dan mungkin emang jelas akan berpengaruh terhadap rasa dari nanti dari masakan. Ini udah tercampur gini. Kita tambahin mecin atau penyedap, terserah mau apa penyedapnya, mau bumbu chicken powder atau sapi gitu, rasa sapi gitu, mau penyedap terserah. Cuman aku biar dapat rasa kentangnya aku pakai mecin. Kalau pakai Royco apa gitu ya, Masako sapi atau ayam boleh aja, cuma nanti rasa kentangnya mungkin kesilep sama rasa sapi dan ayamnya itu. Biar dapat rasa kentangnya jadi pakai mecin untuk penguat rasa. Seperti ini kita aduk. Kalau untuk daun jeruk ini opsional, kalau ada biar wangi bagus ditambahin. Caranya diiris tipis gini, halus banget ya, tipis banget. Jadi diwanginya nanti akan beda, karena akan kerasa itunya, rasa dari daun jeruknya, jadi wangi gitu. Nah, ini daun bawang, biasanya pakai daun bawang ya. Aku suka dengan daun bawang ini, tapi anakku tidak suka, nggak tahu kenapa. Perbedaan kesukaannya dalam satu keluarga, dalam satu rumah, dari masakan juga gitu kan. Ketang resiko jadi ibu rumah tangga yang masak di dapur itu harus menyesuaikan senangnya apa ini gitu, anggota rumah ini. Yang satu ini pengen ini, kadang pusing juga kan, harus sesuaikan dengan budget. Coba kalau makan aja apa yang ada gitu, jadi kita nggak perlu terlalu pusing. Ini kan kadang dimasakin ini pengen ini, aduh riwehnya. Seperti ini kita masukkan ke sini. Tiap daerah punya ciri khas dalam mengolah sesuatu masakan ya. Nah, ini kita aduk.
Aku diajarin sama ibuku dulu kalau perkedel kentang khas Sunda itu pakai yang dari pohon aren itu apa, aci kaung kalau dalam bahasa Sundanya. Kalau di daerahku tepung sagu apa ya itu, yang bukannya dari aren weh. Kalau di daerahku namanya aci kaung. Kayak gini. Ini kalau nggak ada aci kaung kan ini rada susah nyarinya. Pakai terigu juga boleh. Ini dikira-kira aja mungkin 1 sendok atau 2 sendok. Hanya untuk merekatkan, ini fungsinya sebenarnya, merekatkan dari adonan ini. Aku coba pakai aci kaung karena kebetulan ada stoknya, dan aci kaung ini susah ditemukan ya untuk di daerah lain menurut aku ya. Menurut aku susah. Aku di Sumedang susah nyari aci kaung. Aku di Cicalengka susah nyari aci kaung, di Bandung rada susah. Jadi nggak tahu orang nyebutnya apa ya. Kalau di kampungku, tempat asalku kan namanya aci kaung, dan gampang ditemukan di warung-warung gitu. Atau kenapa kalau di daerah lain aku mau nyari aci kaung tuh susah. Kadang nggak ada, orang nyediainnya tapioka aja yang dari singkong itu. Ini dikira-kira aja. Ini opsional. Mau pakai telur boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau pakai telur mungkin agak lembek, kita tambahin tepungnya, cikaungnya. Cikaung bisa diganti dengan terigu. Tapi untuk resep aslinya dari perkedel kentang, setahu aku ya, perkedel kentang khas Sunda itu pakai aci kaung. Jadi lebih pengker kata orang Sunda mah, apa lebih gimana ya. Itulah ciri khasnya. Kayak gini, tinggal cobain rasanya. Jadi kita tinggal bulat-bulat goreng deh. Nah ini tinggal digoreng. Ini kalau digoreng enaknya itu kan dimakannya anget-anget atau masih panas gitu ya, anget minimal. Jadi menurut aku ini kalau mau goreng secukupnya aja, pas mau makannya berapa orang gitu. Nanti sisanya ditaruh di kulkas. Karena kalau ditaruh di suhu ruang di luar kulkas itu ini akan cepet basi. Gitu aja kalau mau bikin baru digoreng. Kalau digoreng semuanya terus kan itu dingin ya. Terus itu nanti kalau mau diangetin kan udah digoreng diangetin tuh malah jadi kayak, kalau dalam bahasa aku mah itu namanya gaalen gitu. Diangetin deh. Jadi enaknya yang masih kayak gini aja, pas mau makan goreng. Dan juga kan kolesterol nanti udah digoreng lagi diangetinnya gitu. Ini boleh digoreng pakai minyak yang banyak, boleh juga didadar. Kalau didadar pastinya harus pakai telur ya, biar agak lembek. Ini kan keras. Ini untuk bulatnya itu terserah, aku kurang lebih seperti ini, tapi harus sama ya biar gak gorengnya matangnya sama. Aku pakai plastik kayak gini aja biar gak langsung ke tangan. Boleh langsung ke tangan juga, ini cukup kayak gini sampai selesai semuanya. Sudah semuanya. Aku lagi kangen masakan ibuku yang perkedel didadar gitu. Aku mau pakai telur 1 biji aja, ini sedikit banget nyisanya. Sebenarnya kalau dadar itu banyak ya, lebih banyak dari ini si adonan kentangnya, cuman aku ini karena lagi kangen aja nyisain sedikit. Kita coba pakai itu. Nah aku tambahin ini biar pedes, cabai keriting biar ada pedes-pedesnya. Bagusnya cabai keriting merah biar berwarna ya, tapi aku adanya ini yang ada aja, ini coba ya pedas aja. Dan nanti kita tambahin garam karena ini kan ada telur, mau ditambahin telur, jadi untuk
mengimbangi tambahan telurnya itu, dan bumbu penyedap rasa ayam sedikit aja. Nah, telurnya kita tambahin. Wow, kita kocok untuk di dadar. Jadi perkedel kentang dadar atau telur rasa kentang gitu ya, terserah lah ya. Ini sebenarnya untuk adonan asli ini kebanyakan telurnya. Biasanya satu telur itu mungkin untuk setengah kilo kentang ya, minimal segitulah, setengah kilo kentang atau sekilo kentang itu satu telur. Itu adonan asli dari khas Sunda ya. Cuman ini mah aku lagi pengen dadar aja, kentangnya terlalu sedikit. Tinggal dadar, udah siap. Untuk menggoreng perkedel membutuhkan minyak yang sangat panas. Panas nih, ini udah panas banget. Baru kita kecilin, kita masukkan. Nah, ini untuk yang di dadar, teflonnya kita udah panasin juga. Ini kita goreng segini dulu. Ini sekarang karena udah ada teflon, dulu mah kan langsung dikatel gini aja waktu dulu aku kecil. Sekarang udah ada teflon anti lengket. Kita coba. Ini mah jadi dadar telur rasa kentang ya, bukan dadar kentang pakai telur. Karena tadi aku beli kentangnya sedikit banget, mungkin cuma seperapat. Biar matangnya atas bawah, ini yang di dadar kita tutup biar cepat matang. Ini kita balik sampai matang. Karena ini kan udah matang, udah dikukus sebenarnya, cuman ini aja aku pakai ini yang enggak ditambahin telur ya. Sampai kentangnya agak kekuningan, ini udah matang, kita angkat. Ini juga udah dibalik. Dibalik aja gini. Nah, gitu. Sudah matang. Kita matikan kompornya. Kita angkat dari wajan. Tara, perkedel kentangnya sudah jadi. Aku masak sedikit aja karena anakku yang satunya lagi belum mau makan. Karena kebiasaan di keluarga aku tuh di rumah ini kalau makan tuh pengen yang masih panas, nggak mau yang udah dingin. Jadi nanti aja pas dia mau makan baru digoreng. Ini yang didadar, ini yang digoreng. Nah, ini porsi aku makan dulu. Ayo kita makan. Terima kasih sudah bersama Cetim Tim. Subscribe-nya jangan lupa, like, komen, bunyikan lonceng notifikasi. Subscribe itu gratis. Wassalamualaikum.